Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas kita pada pagi hari ini bicara tentang kebodohan seorang hamba. Kebodohan seorang hamba digambarkan dalam dua tokoh ya, atau dua jabatan, satu penguasa dan satu bawahan. Kalau dikatakan ada penguasa, ada bawahan, maka kita harus tahu membedakan penguasa dan bawahan. Penguasa adalah posisi yang tertinggi yang memberikan pekerjaan jabatan kepada bawahan-bawahannya. Penguasa berhak untuk mencabut pekerjaan atau mencabut jabatan yang diemban oleh seorang bawahan. Maka seorang bawahan harus bersikap loyal, setia kepada penguasa. Dia harus tetap dalam pekerjaannya, dalam jabatannya, dalam posisinya sebagai hamba. Tidak mungkin seorang bawahan tiba-tiba bisa menjadi penguasa. Itu tidak mungkin, karena jabatan pekerjaannya itu diberikan oleh penguasa. Jadi kita hari ini berbicara tentang hikmatnya seorang bawahan. Jadi kita harus tahu dulu ini, seorang bawahan itu harus tahu diri juga. Saya seorang bawahan dengan pekerjaan jabatan yang diberikan kepadaku. Nah, tugas-tugas yang ditugaskan kepada saya. Tidak mungkin tiba-tiba seorang bawahan menjadi seorang penguasa, itu nggak mungkin. Oleh karena itulah, nas ini kalau saya terjemahkan Bapak Ibu, jika seorang penguasa bangkit, jika roh seorang penguasa bangkit melawan engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena pengkhotbah sedang mengingatkan orang-orang bawahan supaya berhikmat. Kalaulah seorang penguasa itu bangkit melawan engkau, mau dia benar, mau dia salah, mau dia lalim, mau dia kafir, gitu ya, jangan meninggalkan tempatmu. Nah, ini adalah khotbah-khotbah yang mengajari kita sebagai seorang bawahan. Ya, kita tidak penting memikirkan apakah si penguasa itu lalim atau tidak, benar-benar atau tidak, profesional atau tidak profesional, itu nggak penting bagi seorang bawahan. Bagi seorang bawahan yang berhikmat, saya harus ada dalam posisi saya, dalam pekerjaan saya, di tempat pekerjaan saya. Kita tidak usah bermimpi tiba-tiba kita bersuara seperti seorang penguasa, karena hikmat seorang hamba itu harus mengenal dirinya. Makanya pengkhotbah bilang jangan meninggalkan tempatmu. Supaya apa? Karena dengan tidak meninggalkan tempat kita, sekalipun penguasa itu marah, kita sedang mengadakan perdamaian yang menenteramkan kesalahan-kesalahan besar dari si penguasa. Jadi hanya dengan berdiam diri di tempat, berdiam diri dengan jabatan kita, berdiam diri dengan pekerjaan kita, seorang hamba atau seorang bawahan, ya walaupun penguasa itu marah gitu ya, dia ingin melawan bawahannya gitu ya, ataukah dia lalim atau benar. Nah, persoalan kita harus berfokus kepada diri kita. Biarin aja dia marah-marah gitu ya, biarin aja dia bangkit emosinya. Cuman sebab kita harus tahu juga jabatan kita sebagai seorang hamba. Nggak usah harus dijawab, karena kalau di penguasa dijawab-jawab gitu, dilawan-lawan, ya kita nggak akan pernah benar. Bawahan tetap bawahan, penguasa tetap penguasa. Nas ini hanya mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai hamba atau seorang bawahan itu harus berhikmat. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu, ya walaupun kita dengan posisi yang bawah, lebih bawah dari orang lain yang lalim tapi posisinya tinggi, orang Kristen itu harus berhikmat. Ya, jangan dengan perdebatan yang tidak penting kita kehilangan posisi. Jangan hanya karena menunjukkan kita lebih benar dari penguasa, kita kehilangan pekerjaan. Jangan karena hanya ingin menunjukkan kebenaranmu melawan penguasa, kita menjadi ya tidak berguna lagi, ya karena nggak ada lagi pekerjaan. Tidak. Karena kenapa? Karena menurut teks ini, kebenaran itu tidak harus
ditunjukkan bahwa kita benar, nggak juga. Karena ini mengajarkan kepada kita seorang bawahan yang berhikmat itu untuk melawan kesalahan-kesalahan penguasa yang lalim tadi. Cukup saja berdiam diri, kerjakan pekerjaan, ya, cintai posisi pekerjaanmu. Karena dengan berdiam diri pun, dengan sambil melakukan pekerjaan kita sedang melakukan suatu perdamaian kepada si penguasa dengan menenangkan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa saja terjadi dari seorang penguasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mencintai posisi kita. Apakah kita sebagai penguasa? Kalau kita sebagai penguasa, mari pakai kekuasaan dengan hikmat. Kalau kita sebagai seorang bawahan, cintai pekerjaanmu, posisimu, tetap berdiam di tempatmu, melakukan pekerjaanmu. Jangan jawab penguasamu, karena tidak penting kita menunjukkan kebenaran kita kepada penguasa. Penguasa akan selalu benar dalam kekuasaannya, ya. Tetapi kita yang penting, seorang bawahan itu harus menunjukkan kebenarannya sebagai seorang bawahan yang tunduk dan patuh kepada para penguasanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajari kami untuk selalu mencintai pekerjaan kami. Berkatilah negara kami, penguasa-penguasa di dunia ini, supaya mereka memakai hikmat untuk memakai kekuasaannya. Dan berkatilah seluruh masyarakat di tengah-tengah negara kami ini yang dikuasai para penguasa, supaya kami juga berhikmat untuk mencintai pekerjaan dan jabatan kami. Engkaulah yang kami andalkan untuk mendamaikan kami dengan orang-orang yang telah Engkau bangkitkan menjadi penguasa di tengah-tengah negara